Kayaknya sudah enak loh Mas Immanuel Ebenezer ini, karena masih muda menjadi ketua umum Jokowi Mania, dan setelah itu mendapatkan jabatan yang mentereng, yaitu menjadi komisaris di PT Mega Eltra. Bayangkan dengan Denny Siregar. Denny Siregar sekarang ini ya tetap jadi buzzer. Denny Siregar malah tidak pernah mendapatkan gelar apapun walaupun sama-sama mendukung Presiden Joko Widodo. Ya, tetapi sekarang Denny Siregar membuat film sih, film Marley, dan yang kedua Sayap-Sayap Patah. Sudah menonton belum film Marley? Ya, untung saja sih Denny Siregar tidak menjadi komisaris. Kalau menjadi komisaris ya pasti tidak akan membuat karya-karya film seperti ini. Saya sangat penasaran sekali film yang kedua Denny Siregar, yaitu Sayap-Sayap Patah, karena filmnya kayaknya acting-actingnya keren-keren semua ya. Ngomong-ngomong Immanuel Ebenezer, diam-diam Immanuel Ebenezer mengadu ke Presiden Joko Widodo dalam berita yang beredar, yaitu dari Tribun News. Ketua Relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer berharap Presiden Joko Widodo bersikap atas pencopotan dirinya dari kursi komisaris utama PT Mega Eltra. Padahal diketahui kan pada waktu kemarin Immanuel Ebenezer kan ya kayak menantang untuk dicopot lah. Tetapi setelah dicopot kok malah berharap Presiden Joko Widodo bersikap atas pencopotan dirinya. Ini yang sangat lucu. Ya kalau ikhlas dicopot ya seharusnya ya tidak ada embel-embel seperti inilah pendukung Presiden Joko Widodo atau sebagainya. Saya juga pendukung Presiden Joko Widodo atas kemauan sendiri. Banyak yang seperti itu. Banyak yang mendukung Presiden Joko Widodo tapi atas kemauan sendiri, karena dari hati memang. Ya kalau atas pencopotan dirinya sih, saya yakin Presiden tidak akan mengintervensi apapun. Ya Presiden pasti akan menyerahkan ke kementerian yang terkait. Apalagi memang yang dilakukan oleh Immanuel Ebenezer saat membela Munarman tersebut menghebohkan publik. Ya diketahui kan FPI dan buzzer-buzzer ya dikenal ada tembok pembatas. Saya sangat kaget sekali ketika Immanuel Ebenezer ujuk-ujuk membela terduga teroris Munarman. Saya sangat kaget sekali. Alhasil Denny Siregar terus-menerus menyuarakan untuk mencopot Immanuel Ebenezer. Bahkan pada waktu itu Denny Siregar melakukan sebuah polling, yaitu Denny Siregar ditangkap atau Noel dipecat. Dan ternyata Denny Siregar pun menang. Ternyata Immanuel Ebenezer dicopot dari jabatan komisaris di PT Mega Eltra. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Diam-diam Ketua Joman mengadu ke Jokowi. Ketua Relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer berharap Presiden Joko Widodo bersikap atas pencopotan dirinya dari kursi komisaris utama PT Mega Eltra. Dia meminta adanya sikap tegas dari Jokowi yang pernah didukung saat masih menjadi calon presiden hingga akhirnya berhasil menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Kita tunggu saja sikap Presiden seperti apa. Apakah Presiden menanggapi? Karena ini bagaimanapun saya punya kontribusi besar dalam perjuangan kemenangan Jokowi, dan sampai detik ini saya juga tidak lari dari garis perjuangan itu sendiri, kata pria yang akrab disapa Noel dalam sambungan telepon kepada tribunnews.com pada Rabu 23 Maret 2022. Saya berharap Presiden punya sikap. Jangan tidak, karena yang saya khawatirkan relawan-relawan kan banyak juga relawan dicopot-copot. Relawan militan Presiden banyak juga relawan-relawan sebetulnya berkeluh kesah juga karena mereka seperti diabaikan gitu, ucapnya. Kendati demikian, Noel mengaku tak meminta dukungan dari Presiden Jokowi untuk mengembalikan posisinya. Dia menginginkan adanya sikap yang tegas dari Jokowi atas apa yang sudah dilakukannya selama ini, termasuk kala menjabat sebagai komisaris utama PT Mega Eltra. Jangan, saya tidak meminta dukungan dari Presiden. Presiden harus bersikap. Kita ingin lihat siapa ketegasan dari Presiden saja, apa tugas Noel. Sebelumnya, Ketua Relawan Jokowi Mania Joman Immanuel Ebenezer membenarkan kalau dirinya dicopot sebagai komisaris utama anak perusahaan PT Pupuk Indonesia, yakni PT Mega Eltra. Pria yang akrab disapa Noel itu menyatakan pencopotan tersebut berlaku hari ini pada Rabu 23 Maret 2022. Dia benar dicopot per hari ini tadi. Nah, besok PT Mega Eltra akan mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa, kata Noel dalam sambungan telepon kepada tribunnews.com pada Rabu 23 Maret 2022 malam. Kendati demikian, Noel mengaku belum menerima surat pencopotan dirinya sebagai komisaris utama PT Mega Eltra tersebut. Dia baru hanya dipanggil melalui sambungan video conference oleh Direktur SDM yang diperintahkan langsung dari Kementerian BUMN.
Suratnya sih belum, tapi saya sudah dipanggil tadi lewat Zoom, rapat dengan Direktur SDM. Dirut SDM-nya diperintahkan oleh orang Kementerian BUMN. Surat dari Kementerian BUMN jatuh ke Pupuk Holding. Dari Pupuk Holding besok jatuh ke Mega Eltra, beber Noel. Di kesempatan tersebut, Noel juga turut membeberkan dugaan alasan dirinya dicopot dari jabatannya sebagai komisaris utama. Hal itu salah satunya, kata dia, berawal dari kehadiran dirinya sebagai saksi meringankan dalam sidang perkara dugaan tindak pidana terorisme untuk terdakwa Munarman beberapa hari lalu. Dia menduga peristiwa tersebut menjadi awal mula posisinya sebagai komisaris utama PT Mega Eltra terancam. Sepertinya kesaksian saya di sidang Munarman itu adalah pintu masuk untuk mencopot saya, beber Noel. Lantas dirinya meyakini kalau pencopotan yang dialamatkan kepadanya itu merupakan upaya dari aksi dendam lama. Hal itu dia yakini dilakukan oleh beberapa pejabat setara menteri yang selama ini kebijakannya selalu dikritik oleh Noel. Sebenarnya ini kan dendam lama dan kebencian lama yang ditanam oleh sekeliling presiden, khususnya menteri-menteri yang selama ini saya kritik kebijakannya. Jadi ini adalah momentum untuk mereka segera mencopot saya. Jadi ini seperti kayak aksi balas dendam lah, tukas Noel. Noel mengaku legawa atas penetapan pencopotan dirinya sebagai komisaris utama PT Mega Eltra. Dia menyatakan telah menerima keputusan tersebut dan tidak dipermasalahkannya. Tapi saya tidak akan mengeluh kesah dan saya terima pemecatan saya, tukas Noel. Nama Noel Ebenezer kembali mendapati sorotan publik setelah pria yang merupakan relawan militan Joko Widodo itu hadir dalam sidang lanjutan perkara dugaan terorisme Munarman pada Rabu 23 Februari 2022 lalu. Dia mengaku kedatangannya sebagai saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dilakukan tanpa sepengetahuan Presiden Joko Widodo. Saat ini, Presiden Jokowi tak tahu datang sebagai saksi. Tapi setelah ini, saya yakin Presiden tahu, kata Noel dalam persidangan. Noel menjelaskan, kedatangan dirinya ini merupakan keinginan pribadi untuk memberikan keterangan yang meringankan bagi Munarman. Hal itu lantaran dia meyakini kalau ex-sekretaris umum Front Pembela Islam itu tidak pernah terlibat dalam jaringan terorisme sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan. Kata dia, selama saling mengenal satu sama lain, dirinya tidak pernah mendengar adanya seruan yang disampaikan Munarman untuk memusuhi negara maupun melakukan gerakan inkonstitusional dan radikal. Saya tidak meyakini seperti itu, karena sampai detik ini pun Presiden gak berubah, Presiden Jokowi yang didukung oleh saya, kata dia. Padahal sebelumnya Komisaris BUMN yang juga Ketua Jokowi Mania Emmanuel Ebenezer mengaku tak gentar jika dicopot dari jabatannya di PT Mega Eltra karena membela Munarman di persidangan. Pada persidangan kasus tindak pidana terorisme atas terdakwa Munarman, Emmanuel Ebenezer alias Noel datang sebagai saksi yang meringankan pada 23 Februari lalu. Noel mengatakan kehadirannya sebagai saksi adalah keinginan